Yang udah. 10-17 ya. Ya. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Kurang semangat ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Bu. pagi Ibu. Iya. Nah, ketua kelas, siapa ketua kelas kita di sini? Pimpin doa dulu. Si Anrif. Oh, Pak Sakirman, pimpin doa Sakirman kita dulu. Bu. Sakirman, Iya, Bu. Sakirman. Pimpin doa kita dulu, Sakirman. Sebelum kita memulai pelajaran. Sakirman. Halo. Iya, pimpin doa kita dulu. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, Ibu mau tanyakan dulu, siapa teman-teman kalian yang absen hari ini? Ada ya? Ada yang absen? Hadir semua, puji Bu. Tuhan. Oh iya, Nihil, terima Bu, kasih. nihil. Baik, mantap. Nah, sekarang kita mulai pelajaran kita ya. Saya akan memberikan KD kita tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, sebelum kita memulai dulu pada materi kita, saya akan dulu memberikan motivasi kepada anak-anak. Motivasi saya terhadap anak-anak saya semuanya, yaitu jangan pernah puas apa yang kamu raih saat ini. Percayalah segala sesuatu ada waktunya. Jangan pernah puas dengan hasilmu yang biasa, tetapi puaslah jika hasil usahamu itu luar biasa. Jangan pernah menyerah karena masa depan sedang menanti dan harapan tidak akan hilang jika ada kemauan dan tekad untuk meraihnya. Tetap semangat. Nah, jadi motivasi Ibu ini, Nak, saya memotivasi anak-anak semua supaya anak-anak itu semangat untuk belajar, ya. Walaupun nanti kalau contohnya nilainya 70, saya kasih, tetapi jangan Anda merasa puas. Tetapi dengan hasil usahamu, dengan kerja kerasmu untuk memberikan namanya tugas-tugas bisa Anda kerjakan, tapi itu sudah sangat luar biasa. Itulah motivasi saya untuk anak-anak saya semuanya, dan baru kita mulai pada KD. Nah, KD kita hari ini tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, yang menjadi pengalaman saya, mungkin siswa-siswi kami semua tidak asing lagi yang namanya tentang cerita fantasi. Iya kan, Nak? Iya kan? Iya, Nana? Iya, Bu. Iya. Iya. Tentu teks cerita fantasi ini ada banyak contohnya. Apa saja contohnya, Andri? Contoh cerita fantasi. Andri? Iya, Bu. Apa saja itu? Apa saja itu contoh-contoh cerita fantasi, Andri?
cerita-cerita dongeng, Bu. Iya, mantap. Si Nur Hayati, bagaimana itu yang namanya cerita dongeng itu? Apa saja temanya itu, Nur Hayati? Apa, Bu? Apa yang menjadi maksud saya tadi dibilang si Andri katanya cerita fantasi itu yaitu dongeng. Tadi saya mau tanyakan sama si Nur Hayati apa saja itu topik dongeng itu, maksudnya judul dongengnya apa saja itu, Nur Hayati? Apakah pensil ajaib? Apalagi? Banyak, Ibu. Oh, banyak Iya, ya. batu Sepertinya menangis. Oh, batu menangis. Sepertinya anak-anak saya ini kok kurang semangat ya. Ada apa? Lapar, Belum Bu. sarapan, Apa Ibu. ini? Aduh, nak. Kok seperti itu? Kalau kita ke sekolah itu harus sarapan dulu. Kesiangan, Supaya Ibu. nanti pas Tadi kita kesiangan, Bu. Oh, gitu. Nur Hayati Berarti telepon si terus, Bu, Nur sampai malam. Aduh, berarti si Nur Aku Hayati ini digangguin terus, kemarin dia malam curhat terus, begadang Bu. ya. Dia curhat terus sama aku, Astaga. Bu. Curhat apa saja itu lagi? Banyak, Bu. Gara-gara Aduh, dia aku jadi telat, Bu. Bu Jun, aduh ya. Oi, Bu, saya mau Yuk. izin ke belakang, Bu. Oh silakan nak, silakan. Bentar ya, Bu. Silakan. Iya, jangan lama-lama ya. Baik. Jadi contoh cerita fantasi itu ada banyak ya. Kita menguraikan tadi tentang pensil ajaib, tentang batu menangis, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita mulai pada indikator kita, yaitu menelaah struktur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang kedua lagi menelaah ciri kebahasaan, penggunaan konjungsi, penanda urutan waktu, dan cerita. Nah, di sini nak, nanti saya suruh anak-anak saya di sini yang bisa membacakan cerita fantasi yang ibu buat. Tunggu dulu ya nak ya. Biar saya lihat dulu. Iya, Bu. Nah, ini ceritanya nak. Tentang pensil ajaib. Nah, siapa yang bisa membaca nak? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya, Bu. Ya, silakan nak. Siapa itu, si Andri ya? Atau Andri, Sudirman? Bu. Andri, ya Bu. silakan nak, silakan. Ya, silakan nak, bacakan nak. Pensil ajaib. Laila adalah seorang gadis miskin yang pandai. Sebagian waktunya ia gunakan untuk belajar dan membantu orang tuanya. Selain itu, Ya. Laila juga suka menghabiskan waktunya untuk menggambar. Sayangnya, kini ia tidak dapat menggambar lagi karena pensil yang dimilikinya sudah hampir habis dan sangat pendek sehingga tidak dapat digunakan lagi. Laila juga tidak bisa membeli pensil baru karena tidak memiliki cukup uang. Dalam kesehariannya, Laila membantu orang tuanya memungut plastik yang ada di jalan. Saat mengambil plastik, Laila menemukan ada sebuah pensil yang tergeletak di jalan. Laila mengambilnya dengan senang karena akan dapat menggambar lagi sepulang mencari plastik. Saat di rumah, Laila mengeluarkan pensil yang ia temukan tadi di jalan. Laila mencoba menggambar bunga di kertasnya. Alangkah kagetnya ketika selesai menggambar, tiba-tiba menjadi bunga sesungguhnya dan tergeletak di atas kertas ia menggambar. Laila merasa kaget dan tidak percaya. Ia mulai menggambar ayam untuk memastikan apakah ia lihat memang nyata.
Sesaat setelah ia menggambar ayam, alangkah kagetnya. Tiba-tiba di hadapannya ada seekor ayam hidup yang berkokok sangat kencang. Kini ia menyadari bahwa ia memiliki sebuah pensil ajaib. Dengan sigap, ia segera menggambar berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Ia menggambar beras, makanan, lauk pauk, uang, dan berbagai kebutuhan lainnya. Saat orang tua Laila datang, alangkah kagetnya mereka melihat rumah dipenuhi banyak benda yang mereka butuhkan. Ibunya hampir menangis karena merasa sangat bahagia. Kebutuhan mereka dapat tercukupi. Meskipun begitu, Laila menggunakan pensil ajaibnya dengan bijak. Ia tidak sembarangan menciptakan benda dengan pensil ajaibnya. Ia tahu bahwa sikap berlebihan nantinya akan menimbulkan petaka baik untuk dirinya maupun dengan keluarganya. Dah, Bu. Iya, terima kasih Andri. Tepuk tangan dulu buat si Andri. Tangan dulu. Iya, suara si Andri ini bagus-bagus ya. Kalau membaca tidak terbata-bata. Itu yang saya senang. Ya, saya Kasih, mau Bu. siswa itu. Iya nak. Soalnya saya mau anak-anak itu kalau membaca mantap, suaranya bagus, intonasinya bagus. Nah, jadi anak-anak semuanya kita sudah melihat tentang pensil ajaib ini. Nah, yang namanya pensil ajaib ini namanya dongeng. Nah, di pensil ajaib ini kalau kita menggambar sesuatu, nah contohnya saya mau bikin rumah. Nah, apa yang terjadi? Terbentuklah yang namanya rumah. Nah, jadi setelah Anda melihat dan menyimak tadi tentang cerita fantasi ini yang bertemakan pensil ajaib. Nah, jadi saya meminta mencari tahu tentang struktur cerita fantasi. Ya, dalam kebahasaan teks cerita fantasi yang berjudul Pensil Ajaib. Nah, sebelum saya membagikan sebuah kelompok, kalian pahami dulu, kalian simak dulu apa saja yang menjadi struktur cerita fantasi yang terdapat pada tema Pensil Ajaib. Saya kasih waktu 1 menit. Setelah itu, saya suruh anak-anak kami semua untuk membentuk kelompok. Nah, kalian baca dulu ya anak ya, 1 menit saja. Sudah nak? Sudah dibacakan? Bentar, Bu. Sudah anak-anak? Iya. Nah, kalau sudah nak, saya bentuk kelompok seperti kelompok kemarin ya nak ya. Nah, seperti kelompok 1, si Andri dengan Siapsari dan Metra. Kelompok 2, Nurhayati, Siti, Sakirman. Kelompok 3, Sisam, Siane, Yuliza, dan kawan-kawan. Si Siti. Nah, bentuk kelompok ya nak ya, jangan ribut ya. Sudah dibentuk Ya, kelompok? Bu. Sudah, Baik, Ibu. Bu. Sudah. Baik, bagus. Nah, setelah saya bentuk kelompok nak, saya bagikan. Setelah itu bacalah dan amatilah ya teks cerita fantasi ini tentang pensil ajaib. Nanti saya bagikan LKPD. Mungkin ada yang sudah saya bagikan kepada anak-anak. Lihat LKPD kalian masing-masing. Nah, di situ
yang kalian cari nanti tentang struktur yang benar pada pensil ajaib. Nah, sebelum dulu mencari struktur cerita fantasi dalam bentuk dulu kelompok, nah, suruh temanmu untuk membacakan per kelompok dulu tentang pensil ajaib. Kalau sudah dibaca, baru langsung pada mencari struktur cerita fantasi. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan ya nak ya, jangan ribut ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ayo Iya. kita bekerja sama. Heeh. Paham karena apa yang menjadi tugas kalian? Pertama, ya, paham mencari struktur pensil ajaib ini apa saja unsur-unsurnya, apa saja itu strukturnya. Nah, Anda catat. Setelah itu nanti Anda telaah. Kasih tahu nanti anaknya kalau sudah selesai ya. Ya, Bu, Bu. izin ke belakang ya, Bu. Oh boleh nak, boleh. Jangan lama-lama ya. Ya, Bu. Ya. Ada yang sudah siap, nak? Izin ke belakang, Bu. Aduh, kok banyak kali yang izin ini, Mak. Ya, ya, ya. Silakan, nak, silakan. Silakan. Jadi nak, ada banyak tugasmu ya nak ya. Bukan hanya mencari strukturnya, cari juga unsur-unsurnya. Setelah itu, Anda telaah lagi cerita fantasi tersebut. Nah, setelah Anda telaah, nah, apa kaitannya mengenai ciri kebahasaan teks cerita fantasi? Jadi ada banyak tugasmu di sini ya nak ya. Ada 3. Pertama, apa itu struktur cerita fantasinya yang terdapat pada pensil ajaib. Nah, yang kedua Anda telaah kembali apakah pensil ajaib ini benar-benar telaahnya ini bagus atau tidak. Nah, itu yang menjadi tugas kalian. Nah, yang ketiga, apa yang menjadi ciri kebahasaan teks cerita fantasi? Saya kasih waktu 5 menit ya nak ya. Siane, kok enggak tenang kamu nak? Baguskan duduknya. Iya, Bu. Sama dengan si Sudirman ini, aduh. Tidak konsen kita untuk mengajar ini Sudirman. Sudirman nggak bisa Pacaran, diam, Bu. Bu. Mereka pacaran, Bu. Aduh, jangan pacaran di sini nak, malu kita. Ini sekolah. Nah, Bu. Netra dia. Aduh. Oh, si Metra nggak ada pacar. Nggak ada pacar si Metra. Nggak ada ya. Ada, Bu. Ada yang dekati dia, Bu. Mitra lagi Apa dekat sama lagi Sakirman, ini? Bu. Ada, Bu. Aduh, gawat ini.
Nanti kalau satu kelas perpacahan, aduh, tidak jadi lagi untuk apa ini. Janganlah, nah, jangan seperti itu. Kalau sekolah, Biar sekolah seru, Bu. dulu ya, Sudirman. Iya, Sudirman, Siane. Sekolah dulu ya, nak ya. Jangan pacaran ya. Tuh, dengerin Iya, kata Bu Bu. Jun tuh. Kami sama Absari aja yang rajin Heeh. belajar berdua, Bu. Selebihnya pacaran, Bu. Iya, Bu, yang lainnya sukanya Anti pacaran. bohong tuh, Bu. Iya. Si Andri Saya juga sukanya seperti seperti itu. Ibu Junior. Karena Ibu Junior sudah jadi guru Kenapa tapi saya? masih gadis. Aminkan. Aminkan Bu Siane supaya supaya Siane ini seperti ibu nanti jadi seorang guru. Iya, Bu. Amin. Amin. Iya, mantap. Silakan ya, Nak ya. Kerjakan tugas dulu ya, jangan ribut. Aduh, masih ada si Andri yang nyontek ini lagi. Aduh, Andri. Kerjakan Iya, tugas Bu. dulu, Andri. Iya, iya, Nak. Silakan ya, Nak ya. Sudah selesai, Nak? Belum lagi? Dikit lagi, Bu. Oh, boleh, boleh, boleh. Saya tunggu ya. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu, Belum tapi lagi? masih ini, Bu, masih ada yang belum selesainya. Tapi udah mulai dikerjakan, Oh, Ibu. Bagus, bagus. Saya senang kalau siswa itu aktif untuk mengerjakan tugas. Bu, izin ke belakang, Bu. Siapa itu yang izin lagi? Saya, Bu. Sudirman. Ya, Bu. Ya, ya, silakan, Nah, silakan. Bu Jun, Iya, Bu. Iya, iya, Nak. Iya, tadi Nak. ada pasal keluar, ada Pak Budi. Dia tanya Bu Jun, Siapa Pak Budi? Nggak saya kenal itu, Nak. Si Pak Budi itu. Siapa tuh, Bu? dia tanya-tanya Suka Bu sama Jun. Ibu. Aduh, ya ampun, ada-ada saja kalian ini anak ya. Aduh, betul-betul ya, betul-betul. Siane ini, saya tahu itu sama Siane. Saya tahu, saya tahu. Saya tahu itu Siane ya. Bagaimana Siane? Hah? Udah selesai Siane? Sementara Bu, Ria, kok diam? Kok si Ria ini diam, termenung? Tidak terdengar suaranya, Ria. Iya, Bu. Kok termenung? Dari tadi saya perhatikan si Ria ini termenung. dia Aduh, lemas Bu. Sakit gigi, Katanya Bu, tidak sakit gigi. sarapan. Ya. Kita belum sakit sarapan, Bu. gigi. Tapi udah Sakit berobat, gigi Nak? juga. Sudah, Bu. Sudah Belum makan, Udah belum ya. minum obat, Bu. Aduh, janganlah, jangan lupa lah untuk makan, jangan lupa untuk minum obat. Iya. Bagaimana, Nah? Sudah selesai? Atau masih belum lagi? Nah, saya akan ke tempat kalian masing-masing ya. Kalau sudah selesai ya, saya lihat ya apakah betul-betul tugas kalian ini sudah kalian kerjakan ya. Saya lihat ya.
Aduh, kelompok 3 ini masih belum selesai ini ya. Sementara, Bu. Deh. Iya, iya, iya. Ria, apa yang dilihat-lihat Ria? Sama siapa ngomong? Bu. Ibu. Ah? Ada Oh ya, kelas samping, Bu, yang gangguin, Bu. Ibu, janganlah. Iya, iya nak. ini tuh sekarang yang ini kan Bu, yang menelaah struktur itu Ibu. Iya, pertama dulu nak, kalian baca dulu tema pensil ajaib. Nah, setelah Anda baca nak, pertama dulu Anda cari dulu unsur-unsur yang terdapat dalam cerita tersebut. Apa saja itu unsur-unsur intrinsiknya. Yang kedua, Anda telaah kembali tentang pensil ajaib ini, apakah betul penulisannya atau tidak. Nah, yang ketiga lagi nak, itu saja nak, itu saja. Ciri kebahasaannya nak, apa saja itu Iya. ciri kebahasaan pensil ajaib itu? Siap Ibu, ini sedang dikerjakan Bu. Baik, mantap Siap Sari ini ya. Memang saya dengar Siap Sari ini sama guru-guru pintar. Katanya, lihatlah Siap Sari itu kelompok berapa ya? C, pintar-pintar. Iya, saya sedang aduh, iya ya berarti bisa saya Ibu kasih pilih tugas kasih, ini. Bu. Gitu Siti Mas, Aduh. Siarik Siti juga Siarik pintar, Siti Bu. Mas. Iya, semuanya pintar-pintar, semuanya pintar-pintar. Maaf pintar, ya Bu. nak ya. Gak Si mau Nurayati temenan juga sama Apsari, Bu. Ibu Siti Mas gitu Bu, suka siarik Bu kalau aku dipuji-puji teh Bu. aduh. Iya, ya janganlah, jangan sirik lah. Heeh. Tapi Ya, Apsarinya nak, ya, pelit, nak. Bu. Pelit apa ini? Pelit tugas atau gimana? Nggak boleh nyontek, Bu. Iya kan Benar, Bu, nggak boleh Bu. nyontek kata Ulangan, Bu Bu, Jun kalau ulangan, kan. Bu. Iya, iyalah, jangan nyontek. Kalau diskusi kelompok itu hanya teman sekelompoknya saja yang tahu jawaban. Jangan dicontek dengan kelompok lain. Kan harus saling membantu, Bu. Iya, saling membantu, nak. Tapi kalau kelompok nggak bisa, nak. Nggak mungkin lah jawaban itu semua sama dari kelompok 1 dengan kelompok 4. Iya, Nur. Iya, iya, iya. Ria, apa saja itu lagi Ria? Aduh. Bagaimana Andri? Udah selesai, nak? Andri mau presentasi Bu. Dikit lagi kata Apsari, Bu. Baik, nak. Saya apa dulu ya? Saya dulu ke tempat kalian masing-masing ya. Apakah tugas kalian itu sudah selesai atau tidak? Nah, jadi semuanya sudah selesai ya, nak ya? Sudah selesai ya? Masih belum lagi? Sudah ya, nak ya? Sudah kan? Sudah Bu. Iya. Bisa ditampilkan kelompok 1, nak? Bisa? Iya, Apsari, maju Apsari. Iya. Ayo Bentar, Ibu. Apsari. Iya. Yang struktur ya Bu ya. Iya. Dicoba ya Bu ya. Di sini Baik. strukturnya diawali dengan bagian orientasi Bu. Ya mantap. Iya, nak. Iya, Nah, iya, iya. di sana itu menggunakan pola pengembangan deskripsi latar karena diawali dengan latarnya. Di sana diceritakan bahwa Laila ini adalah seorang gadis yang miskin, yang pandai. Nah, tapi di sini itu, Iya. nah di sini ya Bu ya. Nah di situ Iya. diceritakan lagi Laila suka menghabiskan waktunya untuk menggambar. Sayangnya kini ia tidak dapat menggambar lagi karena Iya, nak. pensilnya hampir habis. Itu Bu.
Iya, Kemudian mantap. Iya, bagian iya. komplikasinya, Bu. Nah, yang tadi yang saya sebutkan itu langsung ada di bagian komplikasinya karena tadi tuh belum lengkap kan ya, Bu ya. Eh. Jadi harusnya ditambahkan lagi di sini Oh iya, ceritanya. nak, Tapi iya, karena iya, belum iya. lengkap, jadi langsung loncat ke Iya, iya. komplikasi, Bu. Nah, di sini komplikasinya Oh, sayangnya Laila tidak dapat menggambar karena pensil yang dimilikinya sudah hampir habis dan sangat pendek. Laila tidak bisa membeli pensil baru karena uangnya sudah habis, iya. Bu. Kemudian di bagian Oh resolusi, gitu. Bagaimana iya, tanggapan lain? Iya, iya. Iya. di resolusinya Mm-mm. Ibu, satu lagi resolusi ya Bu ya. Nah, di resolusinya itu Iya. Laila menemukan pensil Ibu di jalan. Jadi Laila bisa menggambar lagi. Iya. Kemudian Laila pun menggambar bunga di kertasnya. Tiba-tiba bunganya itu langsung keluar, Bu. Jadi bunga yang asli begitu, Bu. Iya. Masih ada lagi, nak? Tidak Sudah ada Ibu, ya? sudah iya. Bagaimana tanggapan lain, nak? Bagaimana tanggapan lain? Tepuk tangan dulu dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu, nak. Iya. Mantap. Nah, bagaimana tanggapan kelompok 2? Ini nanggapi, Bu. Iya, lanjut, nak. Tadi dari kelompok Syapsari itu, Bu, salah jawabannya tuh, Bu. Salah. Kok salah, nak? Sudirman Janganlah bilang salah. tuh, Bu. Salah tuh, Bu. Iya, apanya yang salah, Terus nak? apanya yang betul Sudirman? Kayak kamu yang betul aja. Iya, Sirik, Bu. Itu betul. sirik. Bu, Sudirman mah nggak Janganlah, ngerjain, Bu. janganlah seperti itu, Sudirman. Janganlah putus patah semangatlah kepada teman-teman. Janganlah kayak gitu. Bilang Dan aja iya, pujilah, jangan langsung tekan-tekan. tadi Ibu tak memperhatikan saya, Bu. Ya, silakan Sudirman. Sudirman marah, Bu, nggak dikasih contekan. Aduh, Sudirman MPO tuh, Bu. aduh. Baik, Tapi saya- apa yang benarnya kelompok 2? Kelompok 2 dulu, kelompok 2. Kelompok 2 aja Bu yang menelaah ciri kebahasaannya, Bu. Coba kelompok 2. Oh, tunggu dulu, Bu. Iya, boleh. Tunggu boleh. dulu, Bu. Iya, iya, lanjut. Iya. Kemarin Ibu kan udah jelaskan bahwasanya pola pengen Iya. itu kan ada 3. Pola pengen Iya. orientasi itu kan ada 3, Bu. Satu di Mm-mm. antaranya pemunculan tokoh. Nah, ini Iya. awal cerita pensil ajaib ini kan Laila ini kan tokoh nih, Bu. Awalnya Iya. dimulai dengan tokoh. Jadi tadi Syapsari, kayak pola penyeimbang latar katanya. Benar nggak, Bu? Iya, benar itu, nak. Ya udah Bu, sekarang Benar, yang ciri itu kebahasaannya orientasi. aja, Bu. Iya. Nanti dulu, nak. Nanti dulu ciri kebahasaan dulu dari kelompok 2 dulu. Bagaimana di sana? Apa yang menjadi struktur cerita fantasinya? Nanti kita lanjutkan pada ciri kebahasaan, baru yang lain-lainnya. Dari kelompok 2 dulu, apa, nak? Yang lain. Siapa tadi kelompok 2? Silakan maju ke depan, nak. Presentasikan. Nur Hayati, bagaimana, Nur? Ya Bu, Nur aja yang presentasi, Bu. Iya. Telah cepat. Ayo, Yang ayo. mana, Bu? Yang komplikasi ya, Bu? Lama betul Iya. rasanya. Lama betul rasanya. Iya, itulah. Komplikasinya, nak. Kalau berdasarkan kelompok 2, bagian komplikasi menggunakan pola yang dikembangkannya, yaitu sayangnya Laila tidak dapat menggambar karena pensil yang dimilikinya sudah hampir habis dan sangat pendek. Laila tidak bisa membeli pensil baru karena ia tidak memiliki cukup uang, Bu. Oh, Betul iya, tidak, Bu? mantap. Betul, nak, betul. Tepuk tangan dulu buat
Nur Hayati. Kelompok 2, Ibu. Oh iya, iya tepuk tangan dulu. Berarti si Nur Hayati juga pintar ya. Iya dong, Bu. Kan kami Nur semua Hayati juga pintar. pintar. Iya, iya betul betul betul. Nah, itu tadi si Nur Hayati ini kelompok 2 atau kelompok 3, Nak? Kelompok 2 Yang tadi mana aja, Nur Bu, Hayati yang atau mau? kelompok 3? Kelompok 2, Ibu. Oh, boleh. Oh iya ya. Baik, kelompok 3 mana suaranya? Suara kelompok 3 tadi mana? Kok pada termenung ini? Ayo. Ayo. Cepat. Kok enggak ada suara kelompok 3 ini ya? Ayo. Ayo Sakirman. Sakirman bukan Bu kelompok 3. Saya kelompok 2, Iya, Bu. Sakirman. Kelompok 2 Sakirman. Iya, Siti aja kelompok Siti 2. Bu. Ya, Siti. Ayolah Siti. Aku lagi sakit perut, Bu. Absa aja, Bu. Kan aku udah. Ria tuh Saya Ria. saja, Ria. Bu. Si Apsari Oh Siane. aja. Siane mau Bu Siane. Oh, iya, silakan Siane. Ayo Siane. Di bagian komplikasi ya, Bu? Iya. Nomor 3. Oh, nomor 3. Tela A, struktur resolusi ya. Iya, resolusi. Oh iya Bu, di sini struktur bagian resolusi cerita fantasi di sini yaitu bagian resolusi menggunakan pola yang dikembangkan dengan lompatan waktu, yaitu Laila mengeluarkan pensil yang ia temukan tadi di jalan. Laila mencoba menggambar bunga di kertasnya. Alangkah kagetnya ketika selesai menggambar, tiba-tiba menjadi bunga yang sesungguhnya yang tergeletak di atas kertas ia menggambar. Itu, Bu. Baik, pintar Siane ini ya. Tepuk tangan dulu Pak Siane. Baik. Nah, jadi Nak, presentasi kalian semua pada bagus-bagus. Saya senang sekali ya. Saya suka kelompok ini untuk mengajar karena semuanya pada aktif ya. Kalau ada tugas selalu dikerjakan, tidak pernah ada main-main. Nah, setelah itu Nak, saya harapkan semoga ke depan kalau ada tugas lagi Nak, ya harus lagi mantap lagi Nak. Ya, walaupun di sini mantap tetapi dimantapkan lagi ke depan, bukan hanya sama saya nanti apa Nak, sama guru lain lagi ya, supaya keaktifan Anda ini merasa senang juga oleh guru lain. Nah, jadi Nak, yang menjadi struktur kita tentang cerita fantasi ini adalah orientasi. Setelah itu komplikasi, orientasi berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat di dalam cerita fantasi. Nah, yang menjawab pertanyaan kapan, di mana, serta bagaimana. Kalau komplikasi adalah urutan kejadian yang hubungannya tentang sebab akibat. Nah, dan evaluasinya tentang konflik. Nah, jadi yang menjadi kesimpulan Ibu di sini Nak, tentang cerita fantasi ini, yaitu ada struktur teks cerita fantasinya tadi. Pertama, orientasinya tentang pengenalan. Nah, kedua, rangkaian peristiwanya. Ketiga, komplikasinya. Dan keempat, koda.
Nah, bagaimana anak-anak mengerti kan? Jadi saya senanglah anak-anak kelas C ini senang saya untuk mengajar karena siswa pada aktif semua. Nah, jadi saya sudah memberikan tadi kesimpulan bahwa struktur teks cerita fantasi yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, sekarang apa ada yang perlu ditanyakan lagi, Nak? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah mengerti, Bu. Kalau Siap Sari sudah mengerti, bagaimana Siti tentang pembahasan kita hari ini, Siti? Sudah mengerti, Bu. Bu, saya tanya tuh, Bu. Sudah mengerti. Ya, Saya- silakan Sudirman. Nah, jadi saya masih ragu nih, Bu. Kurang paham, Apa Bu. Sudirman? Struktur yang kedua itu Bu, apa isinya, Bu? Apanya yang ragunya? Isi rangkaian peristiwa itu, Bu. Mana? Siri? Rangkaian peristiwa, Bu. Katanya Sudirman gak mengerti, Bu. Oh, maksudnya rangkaian peristiwa ini, Nak. Ya, Bu. Apsari bisa Dalam menjelaskan tuh, Bu. Oh, iyalah Apsari, silakan Apsari. Bantu Ibu dulu, Nak. Rangkaian peristiwa itu, Bu. Tapi kalau salah, maaf ya, Bu ya. Rangkaian peristiwa itu Iya, Nak. menceritakan kejadian-kejadian di awal sebelum konflik. Begitu, Ibu. Iya, betul. Betul itu, Nak. Nah, Bagaimana? jadi peristiwa-peristiwa yang dialami Sudirman? tokohnya, Bu. Oh, itu isinya, Bu. Betul. Itu. Iya. Iya. Bagaimana Sudirman? Ya, Bu, saya udah paham, Bu. Ya, sudah paham ya. Tadi saya senang seperti itu kalau bertanya. Kalau kurang paham ditanyakan daripada kita diam di situ ya kan, Nak ya? Ya kan? Iya, Bu. Mantap. Nah, jadi demikianlah. Atau ada yang ditanyakan lagi, Nak? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada lagi Sudah, ya? Bu. Kalau tidak ada, Bu. Iya, minggu Bu. depan, apa Nak? Iya, minggu depan ada PR nggak katanya, Bu? Dengarkan ya, dengarkan Ibu di sini ya, Nak ya, jangan dulu ribut. Aduh, nanti dulu itu, Nak. Dengarkan Ibu dulu, nanti besok-besok tidak tahu apa tugas kalian lagi. Siap, Ibu. Jadi tugas ke depannya lagi, Nak, kita akan masuk pada materi selanjutnya. Nanti saya akan memberikan materi baru nanti di tahap yang kedua, dan di situ juga lagi nanti ada yang namanya tugas. Jadi harus kalian kerjakan dengan baik. Mantap anak-anak saya. Nah, demikianlah Nak ya pelajaran Ibu hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan hari ini menjadi motivasi Anda dan juga menjadi ilmu Anda untuk ke depan. Baik, Nak. Selanjutnya tunggu dulu guru yang selanjutnya ya, Nak ya, guru selanjutnya atau guru materi selanjutnya. Baik, demikianlah, Nak ya. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Terima Sampai kasih. ketemu besok, Terima kasih, Ibu. Dadah. Iya, Terima kasih, dadah Ibu. sama-sama. Ya, Pak.